Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas simulasi untuk model statistika. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Indah Retnawati, yang kedua ada Elok Pratiwi, ketiga ada Putu Wiwin Andriani, keempat ada saya Balkis Firdausi, kelima ada Tiara Yosfa, yang keenam ada Pradikta K. Next. Untuk yang pertama adalah kasus 1, lakukan analisis dan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam penduga MKT dari model regresi YT sama dengan beta 1 plus beta 2 XT plus epsilon T dengan T sama dengan 1 sampai T besar. Ketika terdapat autokorelasi dengan asumsi bahwa pola autokorelasi adalah proses AR1, epsilon T sama dengan pi epsilon T min 1 plus Vt dengan mutlak P kurang dari 1. Vt menyebar normal 0, sigma kuadrat dengan T sama dengan 1 sampai T besar. Untuk beberapa nilai Pi sama dengan 0, 0,1, 0,5, 0,9. Masing-masing mewakili kondisi tidak ada autokorelasi ringan, sedang, dan berat secara negatif. Untuk setiap nilai Pi, gunakan input konstan maupun rentang X1 yang sama atau sendiri pada T sama dengan 50 dan ulangan simulasi M sama dengan 500. Dengan dari soal di atas bisa dimasukkan pada RStudio yaitu M sama dengan 500. Ini penjelasannya digunakan untuk mendefinisikan ulangan M sebanyak 500. X rep kurung buka 1.2M, 1 artinya digunakan untuk membangkitkan sebanyak M pengamatan yang disimpan dalam X. T sama dengan 500 digunakan untuk mendefinisikan waktu pengamatan T sebanyak 50. 50. B1 sama dengan min 4 digunakan untuk menyimpan nilai 4 pada B1. B2 0,7 digunakan untuk menyimpan nilai 0,7 pada B2. Sigma 2 sama dengan min 6 digunakan untuk menyimpan nilai ragam sebesar 6. Dan selanjutnya ada rho sama dengan 0 digunakan untuk menyimpan nilai rho sebesar 0. Fc rep 0, T digunakan untuk membangkitkan pengamatan yang disimpan pada Fc sebanyak T. V menggunakan R norm T, 0, SQR sigma kuadrat digunakan untuk menginput random yang disimpan dengan nama V. Pada ini digunakan for yang digunakan sintak ini untuk proses penyelesaian. Selanjutnya ada Y sama dengan B1 plus B2 dikali X plus FC digunakan untuk membentuk operasi variabel Y dengan rumus yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada plot X, Y dengan main diagram pencar X, Y digunakan untuk menampilkan hasil plot antara X dan Y dengan judul diagram pencar. Model reg sama dengan LM, Y menyebar X digunakan untuk membentuk model regresi. Beta sama dengan model reg tanda dolar koefisien digunakan untuk menentukan nilai koefisien dari hasil regresi dan mendefinisikan sebagai beta. Beta diartikan dengan menampilkan nilai beta. Res sama dengan model regresi tanda dolar residual digunakan untuk menentukan nilai sisaan dari hasil regresi. Plot X, res, main sama dengan diagram pencar. X, sisaan digunakan untuk menampilkan hasil plot antara X dan sisaan dengan judul diagram pencar X, sisaan. Next. Pen 1 dengan function X B1, B2,
sigma 2, rho 1 dengan selanjutnya fungsi yang digunakan untuk membangkitkan data sesuai model regresi dengan autokorelasi. Fungsi PEN1 ini dipanggil sesuai banyaknya ulangan simulasi yang dibutuhkan. Selanjutnya menggunakan for dengan seperti ini digunakan untuk perulangan proses pembangkitan data menggunakan fungsi PEN1 dan perhitungan beta dengan MKT. Selanjutnya ada pemanggilan buat histogram beta 11 digunakan untuk membuat histogram untuk beta 11. Histogram beta 21 digunakan untuk membuat histogram untuk beta 21. B11 sama dengan min beta 11 digunakan untuk perhitungan nilai harapan bagi penduga beta 11 secara empirik. Next. Selanjutnya ada B11 menampilkan hasil beta 1 topi secara empirik. B21 sama dengan min beta 21 digunakan untuk memperhitungkan nilai harapan bagi penduga beta 21 secara empirik. B21 menampilkan hasil untuk beta topi 2 untuk empirik bias B11 sama dengan underscore B11 dikurangi B1 digunakan untuk perhitungan bias beta 1 topi secara empirik. Bias underscore B11 ini dipanggil untuk menampilkan hasil perhitungan bias bagi beta 1 topi secara empirik. Selanjutnya dilakukan sama pada bias B21. Nah, selanjutnya menggunakan rak underscore B11 sama dengan var beta 11 digunakan untuk perhitungan ragam bagi beta 1 topi secara empirik. Selanjutnya dipanggil. Selanjutnya pada rak underscore B21 sama dengan var beta 21 digunakan untuk perhitungan ragam bagi beta 2 topi secara empirik. Selanjutnya menampilkan rak B21. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, ditampilkan itu ada sebuah plot diagram pencar X, Y. Dari diagram tersebut, kita dapat simpulkan bahwa untuk data X terhadap Y terlihat bahwa ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar, maka Y juga akan bertambah besar. Dan ada plot yang kedua, yaitu diagram pencar untuk X, sisaan. Dan dapat dilihat dari plot data tersebut, dari plot data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data X terhadap sisaan tersebar secara acak dan merata, tidak terbentuk suatu pola tertentu. Next. Nah, dari perhitungan di RStudio didapatkan output yang pertama itu. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai harapan kedua penduga terlihat bahwa hanya beta 2 topi yang mendekati nilai parameter yang dispesifikasikan, yakni beta 2 topi sama dengan 0,7. Terlihat bahwa bias yang mendekati 0 bagi penduga adalah beta 2 topi. Dan yang sebelahnya itu merupakan histogram. Dari histogram tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data sudah menunjukkan sebaran normal. Next. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu histogram untuk beta 21. Dari histogram tersebut dapat disimpulkan pula bahwa sebaran menunjukkan mendekati sebaran normal. Next. Nah, yang selanjutnya plot yang pertama adalah diagram pencar X, Y. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa data X terhadap Y terlihat ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar, maka Y juga akan bertambah besar. Dan yang selanjutnya yaitu adalah plot data dari diagram pencar X,
sisaan. Dapat dilihat pula dari plot tersebut, untuk sebaran data X terhadap sisaan data tersebar secara acak dan merata, tidak terbentuk suatu pola tertentu. Next. Sama seperti yang sebelumnya, didapatkan output dari RStudio seperti itu, dan dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai harapan kedua penduga terlihat hanya beta 2 topi yang mendekati nilai parameter. Yang dispesifikasikan yakni beta 2 topi sama dengan 0,7. Terlihat bahwa bias yang mendekati 0 bagi penduga adalah beta 2 topi. Dan yang sebelahnya yaitu merupakan histogram dari beta 11. Dari histogram tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data juga menunjukkan sebaran normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu histogram dari beta 2. Dapat dilihat pada plot tersebut, dari histogram di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran menunjukkan sebaran yang mendekati sebaran normal. Next. Kemudian terdapat output diagram pencar antara variabel X dan variabel Y, di mana dari plot di atas dapat disimpulkan bahwa untuk data X terhadap Y terlihat bahwa ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar, maka Y juga akan bertambah besar. Dan di sebelah kanan juga ada diagram pencar antara variabel X dengan sisaan. Dari plot di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sebaran data X terhadap sisaan data tersebar secara acak dan merata, tidak terbentuk suatu pola tertentu. Kemudian ada output. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai harapan kedua penduga terlihat bahwa hanya beta 2 duga yang mendekati nilai parameter yang dispesifikasikan, yakni beta 2 duga sebesar 0,7. Terlihat bahwa bias yang mendekati 0 bagi penduga adalah beta 2 duga. Dan kemudian ada histogram untuk beta 1. Dari histogram di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran menunjukkan sebaran data yang mendekati sebaran normal. Kemudian ada histogram untuk beta 2. Dapat dilihat pada plot tersebut bahwa sebaran juga menunjukkan sebaran data yang mendekati sebaran normal. Kemudian terdapat diagram pencar antara variabel X dan variabel Y. Dari plot di atas dapat disimpulkan bahwa untuk data X terhadap data Y terlihat bahwa ada hubungan yang positif, di mana ketika X bertambah besar, maka Y juga akan bertambah besar. Dan kemudian ada diagram pencar, di mana diagram pencar tersebut mendefinisikan terhadap variabel X terhadap variabel sisaan. Dari plot di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sebaran data X terhadap sisaan data tersebar secara acak dan merata, tidak terbentuk suatu pola tertentu. Selanjutnya, dari output di atas dapat diketahui bahwa dari nilai harapan kedua penduga, terlihat bahwa hanya beta 2 topi yang mendekati nilai parameter yang dispesifikasikan, yakni beta 2 topi sama dengan 0,7. Terlihat bahwa bias yang mendekati 0 bagi penduga adalah beta 2 topi. Pada histogram beta 1, dari histogram di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran menunjukkan mendekati sebaran normal. Beta 2, dari histogram di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran menunjukkan mendekati sebaran normal. Nah, pada kasus 3 dilakukan analisis dengan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam bagi rata-rata dan median sebagai penduga mu pada sampel. YI menyebar secara normal mu sigma kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai 100. Dengan 2% diantaranya adalah kecilan atau nilai besar. YI sama dengan out menyebar secara normal mu plus K sigma kuadrat dengan I
sama dengan 1 sampai N. N sama dengan 2% kali N besar. Pada beberapa kondisi besaran pencilan, K sama dengan 3, 4, 5. Untuk setiap nilai K digunakan input konstan yang sama. Nah, pada sintaks norm out, dengan penjelasan memanggil fungsi norm out dengan input fungsi N besar, P, K, mu, dan sigma kuadrat. Sintaksis X menampilkan output berupa histogram. Sintaks input konstan digunakan input konstan yaitu N sama dengan 100, mu sama dengan 20, sigma kuadrat sama dengan 16, K sama dengan 3, 4, 5, P sama dengan 2, dan banyaknya ulangan M sama dengan 200. Untuk sintaks rata 1 mendefinisikan vektor rata-rata Y dan vektor median dari M ulangan. Pada sintaks for I in 1.2M melakukan perulangan proses pembangkitan data dengan pencilan Y, J untuk K1 dengan menggunakan fungsi norm out dan perhitungan YJ dengan median untuk J sama dengan 1 sampai N. Next. Untuk sintaks for I in 1.2M digunakan untuk melakukan perulangan proses pembangkitan data dengan pencilan Y pangkat J untuk K2 dengan menggunakan fungsi norm out dan perhitungan Y pangkat J dengan median pangkat J untuk J sama dengan 1 sampai M. Untuk sintaks for I in 1.2M selanjutnya melakukan perulangan proses pembangkitan data dengan pencilan Y pangkat J untuk K3 dengan menggunakan fungsi norm out dan perhitungan Y pangkat J dan median pangkat J untuk J sama dengan 1 sampai M. Untuk sintaks dari rata H1 sampai median H3 melakukan perhitungan histogram bagi Y pangkat J dan median pangkat J untuk J sama dengan 1 sampai M pada setiap nilai K. Pada sintaks E rata H1 melakukan perhitungan EY dan E median secara empirik untuk setiap nilai K. Selanjutnya adalah sintaks bias. Sintaks ini dilakukan untuk perhitungan bias bagi Y rata-rata dan median secara empirik untuk setiap nilai K. Selanjutnya adalah reg dari rata-rata median dari K sama dengan 3, 4, dan 5, yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan ragam bagi Y rata-rata dan median secara empirik untuk setiap nilai K. Yang selanjutnya adalah sintaks efisien, itu digunakan untuk perhitungan efisiensi rata-rata relatif terhadap median untuk setiap nilai K. Dan yang terakhir adalah sintaks efisien 1, efisien 2, dan efisien 3, itu digunakan untuk menampilkan output dari efisiensi rata-rata relatif terhadap median untuk setiap nilai K. Next. Selanjutnya dari sintaks dalam kurung K tadi didapatkan output seperti gambar yang pertama, itu merupakan histogram dari X. Pada output tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pencilan yang bernilai besar sehingga mengakibatkan histogram melenceng ke kiri. Yang kedua adalah histogram dari rata-rata K sama dengan 3. Dari grafik histogram tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Y topi menunjukkan bahwa pusat garis pada rata-rata atau mu sama dengan 20, bergeser ke arah kanan lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan di sini terindikasi adanya pencilan. Next.
Selanjutnya, histogram untuk median K sama dengan 3. Dapat dilihat pada histogram bagi 100, nilai median menunjukkan bahwa pusat garis pada median masih berada pada mu sama dengan 20. Yang kedua adalah histogram dari rata-rata K sama dengan 4. Dapat dilihat pada grafik histogram bagi 100, nilai rata-rata Y topi menunjukkan bahwa pusat garis pada rata-rata sebesar 20 bergeser ke arah kanan lebih besar dari nilai rata-rata atau mu, sehingga di sini dapat terindikasi adanya pencilan. Next. Selanjutnya, histogram dari median K sama dengan 4 dapat dilihat pada grafik histogram bagi 100, nilai median menunjukkan bahwa pusat garis pada median masih berada pada mu sama dengan 20. Selanjutnya untuk K sama dengan 5, histogram rata-ratanya dapat dilihat pada slide. Di sana, grafik histogram bagi 100, nilai rata-rata Y topi menunjukkan bahwa pusat garis pada rata-rata atau mu sebesar 20, bergeser ke arah kanan lebih besar dari nilai mu rata-rata, sehingga dapat terindikasi adanya pencilan. Next. Dan yang terakhir adalah histogram median dari K sama dengan 5. Dapat dilihat pada grafik histogram bagi 100, nilai median menunjukkan bahwa pusat garis pada median masih berada pada mu sama dengan 20. Kemudian saya akan menjelaskan untuk rata-rata dan median didapatkan nilai sebagai berikut, sehingga dapat diinterpretasi bahwa dari output tersebut dapat diketahui nilai harapan penduga rata-rata untuk K1 sama dengan 3 secara empirik lebih dekat terhadap nilai mu sama dengan 20, yaitu sebesar 20,12546. Kemudian untuk K sama dengan 4 didapatkan nilai harapan penduga rata-rata secara empirik untuk K sama dengan 4 lebih dekat terhadap nilai mu sama dengan 20, yaitu sebesar 20,1321. Kemudian untuk K sama dengan 5 didapatkan harapan penduga rata-rata secara empirik untuk K sama dengan 5 lebih dekat terhadap nilai mu sama dengan 20, yaitu sebesar 20,022914. Kemudian dalam perhitungan bias, untuk biasnya untuk K sama dengan 3 didapatkan dari output tersebut diketahui bahwa nilai bias pada rata-rata 0,2853354 lebih besar daripada bias pada median yaitu 0,1254593. Kemudian untuk K sama dengan 4 didapatkan output sebagai berikut. Kemudian untuk interpretasinya dari output tersebut dapat diketahui bahwa bias pada rata-rata sama dengan 0,334493 lebih besar daripada bias pada median sama dengan 0,1320981. Kemudian untuk bias pada K sama dengan 5 didapatkan output sebagai berikut. Dengan interpretasi dari output tersebut dapat diketahui bahwa bias pada rata-rata sama dengan 0,2853354 lebih besar daripada bias pada median yaitu sebesar 0,1254593. Kemudian untuk perhitungan ragam didapatkan K sama dengan 3 didapatkan output seperti ini, sehingga pada interpretasinya dari output tersebut dapat diketahui bahwa ragam dari penduga pada rata-rata sama dengan 0,1492157 lebih kecil daripada ragam dari penduga pada median yaitu 0,2280216. Kemudian ragam pada K sama dengan 4 didapatkan output sebagai berikut. Dengan interpretasi dari output tersebut dapat diketahui bahwa ragam dari penduga pada rata-rata sama dengan 0,1592084 lebih kecil daripada ragam dari penduga pada median yaitu 0,2682482. Kemudian ragam pada K sama dengan 5 didapatkan output sebagai berikut. Dengan interpretasi dari output tersebut dapat diketahui bahwa ragam dari penduga pada rata-rata sama dengan 0,1451203 lebih kecil daripada ragam dari penduga pada median yaitu 0,2497708.
Kemudian untuk perhitungan efisiensi, didapatkan untuk efisiensi K sama dengan 3 yaitu 1,528134. Dengan interpretasi dapat dilihat pada output bahwa nilai efisiensi lebih dari 1 yaitu sebesar 1,528134 yang bermakna bahwa penduga pada ragam lebih efisien daripada penduga pada rata-rata. Kemudian untuk efisiensi K sama dengan 4 didapatkan nilai 1,684887. Dengan interpretasi dapat dilihat pada output bahwa nilai efisiensi lebih dari 1, yaitu sebesar 1,684887 yang bermakna bahwa penduga pada ragam lebih efisien daripada penduga pada rata-rata. Kemudian untuk efisiensi K sama dengan 5 didapatkan nilai 1,72113. Dengan interpretasi dapat dilihat pada output bahwa nilai efisiensi lebih dari 1, yaitu sebesar 1,72113 yang bermakna bahwa penduga pada ragam lebih efisien daripada penduga pada rata-rata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.